Kemudian Upaweda ini juga bagiannya berisi tentang, bagian Itihasa berisi tentang Mahabharata. Ya, Mahabharata sebagaimana kita ketahui sangat luas, terdiri dari 18 parwa atau bagian. Bagian yang pertama disebut Adi Parwa, utama. Adi artinya pertama. Adi artinya utama, Adi artinya pertama. Bagian pertama di sini berisi cerita kisah tentang asal-usul lahirnya Pandawa dan Kaurawa. Ya, diawali dari Bapak ambil dari Raja Santanu. Ya, Raja Santanu ya, yang diceritakan di dalam Adi Parwa adalah dewa, ya, Dewa Bima yang di surga melakukan kesalahan. Ya. Ketika Dewi Gangga lewat di depan paruman para dewa, salah satu dewa Bima ini, ya, melihatlah betisnya Dewi Gangga yang kainnya diterbangkan angin waktu itu. Lalu disuruhlah lahir ke dunia. Di surga ini tidak ada yang begitu. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks itu adanya di dunia, di surga tidak ada. Maka lahirlah menjadi Raja Santanu. Kemudian Dewi Gangga lahirlah menjadi Dewi Gangga. Lalu suatu saat beliau ini, Raja Santanu setelah dewasa, bertemulah dengan Dewi Gangga di tepi Sungai Gangga. Mereka saling jatuh cinta. Begitu dirayu, Dewi Gangga menyatakan siap menjadi istri asalkan dengan syarat, ya, dengan syarat bahwa Raja Santanu tidak akan menentang apapun yang dilakukan oleh Dewi Gangga. Raja Santanu mengiyakan siap. Setelah mereka berkeluarga, lahirlah putranya satu persatu. Putra pertama lahir, kemudian oleh Dewi Gangga dibawa ke Sungai Gangga, dibuang, meninggal. Putra kedua juga demikian. Putra ketiga dibuang lagi ke Sungai Gangga. Keempat, kelima, keenam. Nah, di keenam, ketujuh ya. Di ketujuh ini rakyat demo semuanya, protes. Istri apa itu? Anak kok dibuang, putra-putra kok dibuang. Protes pada Raja Santanu. Akhirnya Raja Santanu memberanikan diri protes kepada Dewi Gangga. Dewi Gangga begitu diprotes, diberikan, silahkan sekarang anak ini diambil, saya akan pulang ke surga karena hukuman saya sudah berakhir sampai saya mempunyai anak ke-8, maka kita akan berpisah sampai di sini. Gitu. Tetapi Dewi Gangga masih juga ada di dunia walaupun sudah putus dengan Raja Santanu untuk membesarkan, memelihara dan merawat putranya yang diberi nama Dewa Brata. Dewa Brata inilah yang akhirnya menjadi disebut Resi Bisma atau Begawan Bisma setelah beliau bersumpah untuk membujang seumur hidup. Gitu. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Setelah Raja Santanu membujang, menduda, beliau lalu berjalan-jalan pergi ke suatu tempat, ke hutan, lalu di sana bertemu dengan namanya Dewi Satyawati. Ya. Lalu jatuh cintalah antara berdua mereka. Lalu Dewi Satyawati mengajukan lagi syarat. Ya. Syaratnya adalah nanti kalau punya anak, maka anaknya inilah yang menjadi raja, bukan Dewa Brata atau Bisma. Maka raja tidak setuju karena Bisma adalah putra mahkota. Lalu beliau pulang. Tapi dengan gunah, kemudian Resi Bisma dapat membaca tentang ayahnya. Kenapa ayah ini ya? Muram, gelisah, ada apa ya? Ayahnya tetap menutup.
nggak mau bercerita. Lalu Dewa Brata atau Bisma ini sendiri mencari apa sebabnya. Akhirnya beliau bertemulah dengan Dewi Satyawati tadi. Nah, diceritakanlah. Lalu Satyawati mengatakan syaratnya seperti itu. Ya. Kemudian datang lalu diajaklah ke tempat ayahnya Dasabala, ayahnya Satyawati yang bernama Dasabala. Kemudian Dasabala juga mengajukan syaratnya seperti itu. Lalu disitulah Bisma diminta untuk tidak menjadi raja. Bisma mengatakan, ya itu gampang, saya nggak jadi raja nggak apa-apa. Yang penting ayah saya tidak muram lagi. Gitu. Yang penting Satyawati mau menjadi istrinya ayah saya. Gitu. Kemudian perkawinan itu, di situ lalu Bisma, disitulah Bisma bersumpah karena dituntut. Ya kamu nggak mau jadi raja, tapi anakmu nanti dia yang nunduk istana, nunduk kerajaan. Maka disitulah Bisma lalu bersumpah untuk tidak akan kawin seumur hidup, sehingga tidak ada anak yang akan minta untuk menjadi raja. Ya, selanjutnya perkawinan antara Raja Santanu dengan Satyawati melahirkanlah 2 orang putra, Citrangada dan Wicitrawirya. Nah, kemudian inilah diasuh oleh Resi Bisma sampai dua-duanya dewasa, diajarkan segala ilmu panah dan weda segala-galanya. Nah, terjadilah dewasa, lalu mereka ingin menikah. Diceritakanlah ada raja yang sedang mencarikan calon suami untuk putrinya 3, Ambika dan Ambalika. Bisma mendengar cerita ini, lalu berita ini, lalu beliau pergi ke sana, ya, ke negeri ini untuk ikut sayembara. Maka diketawakan oleh para raja-raja. Kan Bisma sudah bersumpah untuk tidak kawin selamanya. Kau ikut ke sini mau ngapain? Lalu Bisma mengatakan, tidak usah banyak omong, kalau mau lawan saya, gitu. Diambillah putri itu ketiganya, kemudian dibawa ke rumahnya, dibawa ke istana, lalu dikawinkanlah, ya, masing-masing, yaitu Ambika dikawinkan dengan Citrangada, Ambalika dikawinkan dengan Citrawirya. Mereka hidup damai. Kemudian tiba-tiba ya Citrangada dan Citrawirya ini kena penyakit dan meninggal. Maka jandanya ini dimintakan, salah dulu. Ya, kemudian setelah mereka dua-duanya dapat pasangan, tinggal Amba yang tidak mendapatkan pasangan. Amba lalu menuntut kepada Bisma untuk dikawinkan. Bisma karena bersumpah untuk tidak kawin seumur hidup, maka Bisma tetap menolak dan mengembalikan kepada ayahnya. Maka Amba tidak mau. Kemudian diikutilah Amba kemana-mana. Kemudian akhirnya mereka pergi ke pertapaan gurunya, yaitu Begawan Ramaparasu. Kemudian di sanalah Dewi Amba menuntut kepada gurunya supaya Bisma mengawini dirinya, karena Bisma lah yang memenangkan sayembara itu. Kemudian gurunya juga minta supaya Bisma melupakan saja, melebar saja sumpahnya supaya kawin dengan Amba. Tapi tidak mau. Ya. Resi Bisma kekeh tidak mau. Kemudian mereka akhirnya berperang dengan gurunya. Ya. Akhirnya Ramaparasu gurunya kalah oleh Bisma. Maka di situ diputuskan bahwa sejak saat itu Bisma sudah tidak lagi menjadi muridnya Resi Ramaparasu. Sejak itulah Ramaparasu sudah putus hubungan dengan muridnya gitu. Kemudian
si Dewi Amba ini tetap menuntut supaya dikawinkan. Tapi Bisma tetap pergi. Akhirnya di sini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Bisma mengacung-acungkan panah, jangan ikut terus. Kemudian terkenalah panah si Amba, kemudian meninggal. Di dalam versi lain ada yang mengatakan bahwa Dewi Amba pergi bertapa memuja Dewa Siwa. Kemudian oleh Dewa Siwa diberikanlah anugerah, ya, berikanlah permintaannya, yaitu dia ingin supaya bisa mengalahkan Bisma. Diberikanlah oleh Dewa Siwa kalungan bunga. Siapa yang memakai kalungan bunga ini, dialah yang dapat membunuh Bisma. Karena Bisma telah mendapatkan anugerah oleh ayahnya supaya dia bisa menentukan kapan matinya. Jadi kalau dia belum mau mati, tidak bakalan mati. Gitu. Lalu karangan bunga inilah, siapa yang memakai karangan bunga, dialah yang bisa mengalahkan Bisma, begitu. Kemudian diceritakanlah si Dewi Amba ini pulang. Kemudian sampai di rumahnya, ditaruhlah karangan bunganya. Setelah menyuruh orang-orang untuk memakai karangan bunganya untuk membunuh Bisma, tidak ada yang berani. Lalu ditaruhlah di rumahnya, di halamannya, di depannya. Kemudian beliau meninggal. Kemudian lahirlah lagi menjadi Sri Kandi. Demikian ceritanya. Maka kembali kepada Hastinapura. Kerajaan Hastinapura sekarang kosong, tidak ada raja karena Citranggada dan Wicitramirya meninggal. Lalu Dewi Satyawati meminta supaya Bisma mengawini janda adiknya. Bisma tidak mau karena dengan sumpahnya kekeh. Lalu Dewi Satyawati ingat kepada putranya Bagawan Biasa, yang ketika dulu Bagawan Biasa meninggalkan ibunya dan bertapa dan berpesan, kapan ibu memerlukan saya, silahkan panggil. Maka ketika itu juga Dewi Satyawati memanggillah Resi Biasa, Bagawan Biasa. Datanglah Bagawan Biasa sedang bertapa. Ibu ada apa sih? Manggil lagi, saya sedang lagi kusuk dalam tapa saya. Gitu. Lalu ibunya mengatakan, ini kerajaan ini tidak akan ada raja. Karena anak ibu dua-duanya ini sudah meninggal. Sedangkan mantunya belum melahirkan, belum punya anak. Tolong buatkan putra badana, namanya putra Utpadana. Gitu. Kemudian bukan biasa, tidak siap bu, saya lagi bertapa, begitu beliau. Dipaksa oleh ibunya, mau juga. Lalu masuklah ke tempatnya Dewi Ambika. Kemudian Dewi Ambika lemas, merem, bukan lemas, merem. Maka dari hasil pertemuan itu lahirlah Drestarastra yang buta. Kemudian masuklah ke kamarnya Ambalika. Ambalika lemes, lahirlah Pandu yang pucat. Kemudian oleh ibunya, oleh Dewi Satyawati, disuruhlah masuk ke ruangan pembantunya. Lalu pertemuan dengan pembantunya itu melahirkanlah Widura yang cerdas. Lalu ya antara Drestarastra, Widura, dan Pandu dirawat, dibesarkan, dididik oleh Resi Bisma. Akhirnya mereka dewasa dan menikah. Drestarastra menikah dengan Gandari, kemudian Pandu menikah dengan Dewi Kunti dan Dewi Madri. Ya, lalu di istana mereka masing-masing hidup damai. Yang harusnya menjadi raja adalah Drestarastra karena lahir lebih dulu, lebih tua gitu. Tetapi masyarakat hukum di sana kalau cacat tidak boleh menjadi raja, maka yang menjadi raja adalah Pandu gitu. Suatu saat
sebelum ya sambil memerintah, Pandu pergi ke hutan untuk berburu. Kemudian bersama dengan istrinya tentunya. Kemudian sampai di hutan, Pandu ya berburu, ketemulah dengan rusa yang sedang kawin, dipanahlah. Kenalah satu. Kemudian ternyata rusa itu adalah seorang Brahmana yang berubah menjadi rusa karena beliau mengatakan rindu kepada istrinya, kemudian melakukan hubungan. Yang boleh melakukan hubungan di siang hari hanya binatang. Lalu beliau berubah menjadi binatang untuk bisa melakukan hubungan. Disitulah dipanah oleh Pandu. Dan akhirnya ketika mati yang betina, yang jantan lalu mengutuk supaya Pandu juga mati kalau bertemu mesra dengan istrinya. Ketakutanlah Pandu. Lalu dengan itu lalu Pandu mengajak Dewi Kunti dan Dewi Madri ke hutan ya untuk bertapa supaya menghilangkan kutukan itu. Nah, karena Drestara tahu kalau Pandu itu sudah mendapatkan kutukan, maka membuatlah aturan. Siapa yang mempunyai anak duluan, anak itulah yang mereka lah yang akan menjadi raja gitu. Karena yakin Pandu nggak bakalan punya anak, karena bila bertemu dengan istrinya pasti meninggal gitu. Terdengarlah cerita ini sampai ke hutan gitu. Lalu Pandu bercerita kepada istrinya. Lalu Dewi Kunti menyaut, "Nggak apa-apa yang mulia, gampang itu gitu. Karena saya mempunyai ilmu, mempunyai mantra, bisa melahirkan putra. Ya, karena waktu dulu saya ketika di istana di rumah saya di Kunti Boja, saya pernah mendapatkan anugerah dari Begawan Durwasa yang saya layani dengan baik ketika beliau ada di tempat saya. Lalu beliau memberikan anugerah mantra yang bisa menghadirkan dewa-dewa. Kemudian kalau boleh saya coba sekarang. Begitu dicoba, lalu Dewi Kunti membaca mantra itu dengan memuja Dewa Dharma, Dewa Yama. Maka lahirlah Yudhistira. Ya, kedengaranlah berita ini sampai di kota. Sampai di kota orang ribut. Loh, kok bisa? Gitu. Ya. Kemudian Drestara juga istrinya sudah hamil. Mendengar berita itu, hamilnya lalu dipaksa supaya lahir. Maka lahirlah prematur berupa darah. Kemudian darah ini ditempatkan di mangkok-mangkok, kemudian disinar dengan matahari supaya lahir. Kemudian Dewi Kunti memuja lagi Dewa Bayu. Dari memuja Dewa Bayu, lahirlah Bima. Bersamaan dengan lahirnya Bima, putra-putra Drestara juga lahir. Yang 100 itu lahir. Ya, Duryodhana lah yang lahir pertama. Nah, kemudian Dewi Kunti juga memuja Dewa Indra. Lahirlah Arjuna. Nah, supaya Dewi Madri juga mempunyai anak, diberikanlah mantra itu kepada Dewi Madri. Kemudian Dewi Madri memuja Dewa Aswin. Lahirlah putranya kembar Nakula dan Sahadewa. Ya, suatu saat Raja Pandu melihat Dewi Madri sedang mandi. Masuklah ke sana, akhirnya disitulah Pandu meninggal. Kemudian di situ lalu beliau dikremasi. Ya. Kemudian Dewi Madri ikut Satya cebur dalam api bareng meninggal. Kemudian Dewi Kunti lah yang memelihara Pandawa 5 ini. Kemudian oleh Resi Bisma dipanggillah Dewi Kunti bersama anaknya, diajak ke istana. Mulailah di sini bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit iri hati dari Duryodhana.
Ya, mulailah mereka kecil selalu berantem dan seterusnya sampai dewasa. Sempat juga Duryodhana dengan pamannya Sakuni merekayasa membunuh Bima dengan memberikan racun. Ya, karena diketahui Bima senang makan, maka diajaklah ke suatu tempat, dipisahkan dengan saudaranya, diajak makan. Kemudian di sana dikasih makanan beracun. Kemudian ketika pingsan, dibuanglah ke sungai Yamuna. Di sana lalu para ular menggigit Bima, ya, menggigit Bima karena racun. Bertemu dengan racun, maka racun yang gigitan ular ini menjadi obat. Maka disitulah Bima akhirnya sehat. Kemudian oleh Nagini Basuki, ya, oleh naga Basuki, lalu diberikan disuruh membuatkan minuman. Diberikanlah Bima minuman sebanyak-banyaknya. Setelah Bima minum 8 gelas Astanga Yoga, 8 gelas, disitulah Bima pingsan. Setelah sadar barulah Bima dibilangin, kamu akan mempunyai kekuatan sebaya dengan 800 kekuatan gajah. 800 kekuatan gajah. Demikian anugerah yang diberikan oleh naga Basuki kepada Bima. Nah, di istana orang ribut karena Bima hilang. Tidak ada yang tahu. Nah, pas lagi suatu saat orang lagi pesta makan, disitulah Bima muncul. Jadi gelap-gelapanlah si Duryodhana dan paman Sakuni ketakutan. Aduh, ketahuan rasanya. Tapi Bima tetap merahasiakan. Kemudian tidak sampai di situ. Suatu saat juga Duryodhana dengan Sakuni merencanakan bagaimana caranya supaya Pandawa ini habis. Maka membuatlah dia menyuruh seorang arsitek yang bernama Purwasanaji untuk membuat istana yang dibuat dari kardus. Ya, dibuat indah sekali. Kemudian pas malam Siwaladri sebelum malam Siwaladri disuruhlah Yudhistira ke hutan, ke tempat bangunan baru itu untuk diperkenalkan kepada rakyatnya gitu. Lalu Yudhistira membawa semua saudara-saudaranya dan juga Ibu Kunti. Duryodhana dan Sakuni dalam hatinya senang banget akan mati di situ. Kemudian sampai di istana kardus itu, Bima melihat bahwa rumah ini tidak ada tembusan kemana-mana. Kalau kita tidur di dalam, kalau dibakar dari luar, kita akan habis semuanya. Maka setiap hari harus ada berjaga supaya jangan ada orang luar masuk gitu. Lalu dari istana oleh Widura dikirimlah tukang membuat terowongan. Tukang membuat terowongan dikirim ke sana dengan membawa tikus. Ya. Diterimalah oleh Raja Yudhistira lalu membuatlah tikus. Kemudian pengawal Purwasanaji dan seterusnya diajaklah berburu oleh Arjuna supaya tidak melihat kalau di dalam ada proses pembuatan terowongan. Setelah terowongan itu selesai tembus di Sungai Yamuna begitu, maka Arjuna kembali ke istana kardus itu bersama Purwasanaji gitu, sehingga Purwasanaji tidak ada curiga apa-apa gitu. Nah, pas malam Siwaladri, Purwasanaji mengajak teman-temannya gitu. sehari sebelum Siwaladri itu, ya, mengajaklah teman-temannya ke sana. Dia mengatakan, ayo nikmati bangunan ini, saya yang membuat, karena besok bangunan ini akan saya bakar. Kita nikmati sekarang, ya, bangunan ini, kita minum, kita makan. Makanlah mereka dan minum sampai larut malam. Juga akhirnya mereka mabuk dan pada tidur. Disitulah Bima lalu Pandawa sudah waktunya kita untuk membakar istana ini dan kita pergi ke bawah lewat terowongan ini. Dibakar oleh Bima. Mereka yang membuat bangunan ini tertidur di sana dan dialah yang akhirnya terbakar. Maka disinilah hukum karma. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri terperosok ke dalamnya. Purwasanaji yang membuat, dia sendiri yang mati di situ. Lalu kelihatanlah apinya dari istana, dari kota. Lalu orang kota berduyun-duyun ke sana untuk menolong, menyelamatkan. Maka
Apa pikirnya Duryodhana dan pamannya Sakuni? Dalam hatinya, Purwasana ini tidak sabar. Harusnya besok dibakar dalam Siwalatri. Sekarang udah dibakar. Nggak tahu. Ya. Besok paginya orang ke sana, maka terlihatlah jenazah sudah tidak jelas. Di sini ada 6 orang. Diyakinilah bahwa itu adalah Pandawa dan Ibu Kunti. Maka di istana Duryodhana melakukan upacara pengabenan. Yakin kalau Pandawa sudah meninggal. Lalu Pandawa keluar di Sungai Yamuna. Kemudian beliau menyeberang, sampai di seberang ketemulah di hutan. Kemudian di hutan itu lalu beliau bertemu dengan namanya raksasa Dimba dan Dimi. Kemudian, oleh si Dimba, dia mencium bau manusia. Dimi, itu dia teriak. Aku mencium bau manusia, kita sudah lama nggak pernah makan manusia. Kamu cari, kita akan pesta makan manusia. Dimi turun dari tempatnya lalu mencari Pandawa ini. Begitu dilihatnya Bima, ganteng banget. Kalau saya makan, sehari kenyang. Tapi kalau saya jadikan suami, nah lama saya bisa hidup bahagia bersamanya. Berubahlah dia menjadi wanita cantik. Namanya raksasa, berubah jadi apa juga bisa. Lalu dia mendatangi Dewi Kunti dan mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada Bima. Lalu dicobalah untuk merayu Bima. Demi menyelamatkan saudara-saudaranya, Bima akhirnya mau kawin dengan raksasa ini ya. Kemudian kakaknya marah. Ya. Kemana ini? Udah lama sekali nggak datang gitu si kakaknya. Kemudian dilihatlah adiknya lagi bercumbu rayu di situ. Marah, diajarlah adiknya. Akhirnya Bima masuk dan berperang melawan Dimba. Ya, berperanglah antara Bima dengan Dimba. Dimi mengatakan, nanti kakak saya kekuatannya ada pada lehernya. Cek aja lehernya, mati dia. Maka Bima berperang. Semakin sore, kalau malam hari raksasa itu sangat sakti. Maka dikasihlah syarat supaya segera diselesaikan perang itu, cari lehernya. Carilah lehernya, matilah si Dimba. Kemudian kawinlah Bima dengan Bimbi. Ya, kemudian Bima dan Bimbi ditinggal di situ. Pandawa melanjutkan perjalanannya. Kemudian sampai punya anak Gatotkaca. Setelah punya anak Gatotkaca, lalu Bima meninggalkan Dimi bersama Gatotkaca, kemudian pergi bergabung dengan saudara-saudaranya. Sampailah dia di Eka Cakra. Di Eka Cakra diceritakan bahwa raja di sana sudah kabur karena dikalahkan oleh raksasa Baka. Ya, raksasa Baka. Kemudian raksasa Baka setiap hari makan manusia satu-satu. Akhirnya terjadilah kemufakatan. Ya, raksasa ini boleh memakan setiap 15 hari sekali, yaitu ketika Kajang Kriyon. Itu kira-kira. Maka setiap 15 hari sekali masyarakat itu giliran mengeluarkan satu manusia dan satu gerobak besar makanan. Kira-kira satu truk lah makanan untuk raksasa Baka ini. Nah, Pandawa ini numpang kepada seorang Brahmana. Brahmana itu suatu hari menangis, bertiga, anaknya, istrinya, dan bapaknya menangis. Didengarlah Dewi Kunti, lalu di dekat Dewi Kunti, ada apa kalau boleh saya ikut tahu? Anda nggak perlu tahu karena ini Anda adalah tamu saya, kehormatan saya tidak. Ceritakan saja, barangkali saya bisa membantu. Diceritakanlah bahwa hari besok, hari Kajang Kriyon ini, giliran Brahmana ini yang akan menyiapkan makanan untuk Baka. Lalu Dewi Kunti mencoba mencarikan solusi. Kalau begitu, ya kalau bapaknya menjadi santapan raksasa, anaknya nangis. Kemudian, nah kalau gitu anak saya aja, saya punya anak 5. Kalau diambil 1 masih ada 4. Didengarlah oleh Yudhistira. Ibu apaan sih? Kok kita dikorbankan? Nak, jangan takut.
Bima akan mampu mengalahkan si raksasa ini, karena Bima waktu lahir ibu melihat harimau, kemudian dia jatuh di batunya yang hancur, bukannya anakku, bukan Bima. Jangan takut, Bima pasti berhasil. Nah, maka bakatlah Bima yang akan menjadi makanan buat raksasa. Disiapkanlah makanan pada hari hanya, pada Kajang Prion, dibawalah makanan ke sana. Kemudian Bima makan dulu. Setelah selesai makan, barulah dia panggil raksasa Baka. Baka, keluar, lawan aku. Baru keluar Baka, marah dia karena makanannya habis. Terjadilah perang antara Baka dengan Bima. Dalam perang itu, ya Baka dapat dimatikan, dapat dikalahkan, dipukul dengan pohon, maka saling ngambil pohon, perang dahsyat banget. Nah, kemudian setelah Baka mati, lalu bangkainya ditaruh di pintu gerbang desa itu. Pagi-pagi ketika orang lewat kaget. Nah, kenapa gitu? Lihatlah bangkai raksasa, lihatlah raksasa sudah mati, pada senang semua. Lalu diusut, siapakah yang kemarin mengeluarkan makanan untuk raksasa Baka? Siapa, giliran siapa gitu. Diurut sampailah kepada Brahmana itu, supaya tidak ketahuan, karena di dunia ini yang bisa mengalahkan Baka adalah Bima, Duryodhana, dan satu lagi ada 3 orang yang bisa mengalahkan. Supaya tidak ketahuan, lalu Pandawa malam itu juga pergi meninggalkan desa itu. Kemudian masuklah ke Kampilia. Di Kampilia, di sana Pandawa didatangi oleh Begawan Biasa dan Sri Krishna. Disuruh untuk ikut sayembaranya Draupadi. Maka mereka semuanya datang ke kerajaan kerajaan Drupada. Ya, di kerajaan Drupada. Akhirnya Pandawa pun ikut sayembara itu. Raja Drupada ya mengumumkan bahwa negerinya akan mengadakan sayembara untuk mencarikan istri Dewi Drupadi. Barang siapa yang bisa mengangkat busur panah, kemudian mengarahkan kepada sasaran yang ada di atas, sasarannya berputar di atas, tetapi orang tidak melihat sasarannya ke atas, tapi melihat di bawah, di minyak. Jadi orang melihat di baskom begitu, kemudian memanahnya dengan melihat baskom, tidak melihat sasaran di atas. Semua raja-raja tidak bisa. Nah, ada karena yang bisa mengangkat panah itu, tapi Sri Krishna memberitahu bahwa Drupadi jangan mau, karena dia bukan raja, dia adalah anak kusir. Lalu karena membuanglah panahnya itu, membuang busurnya, ya karena merasa terhina. Setelah berjalan semuanya, akhirnya tidak ada yang bisa memenangkan, barulah dikeluarkan pengumuman. Sekarang siapapun boleh, mau rakyat, mau siapa boleh. Barulah turun Arjuna yang berpakaian Brahmana, berpakaian pertapa. Bahwa orang lalu mencemooh semuanya. Disitulah Arjuna lalu mengangkat panah, kemudian memanah sasaran ikan yang ada di atas dengan tepat. Lalu Korawa berseriak untuk membatalkan acara itu, karena ini penipuan. Gitu. Lalu ingin merebut. Dewi Sita ingin direbut, kemudian kerajaan itu ingin dihancurkan. Keluarlah Bima. Sebelum masuk ke sini lawan saya dulu, begitu Bima. Kemudian terjadilah perang, Bima tidak bisa dikalahkan. Disitulah akhirnya Pandawa tahu kalau itu Pandawa. Betapa kecewanya Duryodhana. Duryodhana setelah yakin bahwa Pandawa itu telah meninggal di istana Kardus. Kenapa ada di sini? Ini apa ini? Gitu. Akhirnya dia pulang dengan kekalahan. Kemudian ketika Arjuna pulang membawa Drupadi, lalu menyampaikan kepada ibunya. Ibunya lagi masak di dapur. Ibu, saya dapat. Ya biasalah kalau daramu gitu. Kagetlah Arjuna. Lalu mengatakan kepada ibunya, bukan benda Bu, bukan barang, bukan makanan, tapi wanita cantik. Ya ampun. Ibu nggak tahu. Terus gimana?
Raja Drupada tidak setuju kalau anaknya harus dikawini oleh 5 orang laki-laki. Tidak ada di dalam dunia ini satu cewek kawin dengan 5 laki-laki. Tetapi kalau 5 cewek kawin dengan laki-laki satu itu umum bisa, apalagi raja itu boleh. Lalu dijelaskanlah oleh Sri Krishna, oleh Bhagawan Vyasa bahwa dulunya Drupadi itu adalah dulunya berjanji, ya, bersumpah, berjanji untuk mempunyai suami yang ya mempunyai dharma, kuat, sakti, ganteng, pinter, dan seterusnya. Maka hal itu tidak ada pada satu orang. Dia harus mengawini ke-5 orang. Ya, maka kawinlah antara Pandawa 5 ini dengan Drupadi. Kemudian habislah di sini yang namanya Adiparwa. Kita akan masuk kepada Sabhaparwa.